Salam sejahtera pemirsa budiman, selalu saja bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan acara ini khusus bagi saudara guna gali pertanyaan, cari jawaban, dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, hari ini topik yang akan kita angkat adalah pendeta, profesi, ataukah sekedar profesi. Dan bincang-bincang ini kami janjikan akan jadi dialog yang menarik dan pembelajaran yang luar biasa. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua pembicara tamu kita, Hendy dan Iva. Shalom Iva. Shalom Bu Anis. Shalom Hendy. Shalom Bu Anis. Dan tentu saja saudara, guna jawab setiap pertanyaan, hadir bersama kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudara-saudara, profesi dari kata nubuatan, memang profesi kata profesionalisme atau kemampuan kalian seorang. Di manakah sebetulnya letak dari seseorang yang berbicara akan kebenaran? Ini menarik untuk kita diskusikan. Namun sebelum kita lanjut, saudara, kita akan lebih dulu berdoa, minta untuk Pak Hendy pimpin kita dalam doa. Silakan Hendy. Mari kita bersama. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kalau kami bisa hadir di sini untuk berbincang-bincang dan juga berdiskusi untuk menambah wawasan kami dalam pemahaman iman Kristiani kami. Terima kasih Tuhan karena pernyataan-Mu sehingga kami dilayakkan untuk dapat berbicara dan menambah pengetahuan mengenai kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Saudara, di dalam Alkitab, di dalam kitab Roma pasal yang ke-16, Paulus mengatakan di dalam ayat 17 dan 18, Roma 16, 17, 18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Bagian ini bukan cuma satu. Lalu ada Paulus juga berkata bahwa ada orang memberitakan Injil untuk mengambil keuntungan buat dirinya. Terlalu banyak. Nah, Paulus memang merasakan sekali bagaimana dia didiskreditkan oleh kelompok-kelompok ini. Dan Paulus dengan tegas membuktikan perbedaan dia. Paulus bagaimana hidup tidak dalam gelimangan kekayaan, sementara yang lain itu memang dalam gelimangan kekayaan. Paulus berteriak betapa dia tidak untuk diri, bahkan untuk melayani ke beberapa daerah terpencil yang kesulitan. Ia membuat dulu tenda untuk melengkapi dirinya, melengkapi kebutuhan ekonominya. Tetapi Paulus bukan pembuat tenda, bukan pedagang tenda. Kalau pedagang kan reguler gitu ya, jualan terus. Ini hanya insiden untuk melengkapi lalu pergi. Karena dia tidak mau berhenti, hanya karena uang tidak ada. Dan dia tidak duduk menunggu mengemis uang itu. Dia lakukan yang dia bisa, lalu dia jalan lagi. Jadi jangan dipelintir seakan-akan Paulus pedagang, penjual tenda, jadi jualan sambil pelayanan. Bukan. Paulus tidak di situ. Ya, pelayanan itu hanya melengkapi untuk jemaat yang kesulitan. Itu dulu yang harus kita pahami. Nah, jadi profesi tadi yang nubuat dari kata profet nabi, ya, dengan profesi ini memang menjadi sesuatu yang harus hati-hati. Di perjanjian lama zaman Nabi Mika di eranya Ahab misalnya, ada 300 lebih nabi yang bekerja di istana. Ya, ada ratusan nabi di istana dibawa kepemimpinan Zedekia. Ya, mereka adalah nabi-nabi yang memang profesinya jadi nabi, menubuatkan sesuai orderan sang raja. Oke. Itu ada di Kisah Raja-Raja. Nah, tetapi Mika menyuarakan suara Tuhan. Berbeda dengan yang ratusan nabi ini sampai kemudian Mika dipenjarakan oleh Ahab, masuk sel karena dianggap tidak sopan pada raja karena dia menubuatkan kalau Ahab pergi berperang dengan Yosafat mereka akan hancur. Tapi nabi-nabi lain bilang tidak, Tuhan akan melindungi. Sama-sama bawa Tuhan, sama-sama bawa roh Tuhan, tapi dua berbeda. Nah, ini profesi dan profesi. Nah, nabi sama-sama. Begitu pula di dalam pemberitaan Injil, saudara. Ada orang yang memberitakan Injil, kata Paulus, pakai istilah Paulus,
untuk perut mereka. Apa yang mereka pakai? Muluk-muluk, indah-indah, senang-senang supaya yang dengar senang. Tetapi mereka tidak membicarakan kebenaran yang memang seringkali menyakitkan telinga, saudaraku yang kekasih. Kalau saya bilang, ayo ikut Tuhan, saudara nanti pasti sembuh, nggak mungkin sakit. Ayo ikut Tuhan, saudara nanti pasti kaya, nggak mungkin miskin. Siapa yang nggak mau? Itu kan enak. Kau ikut Tuhan ya, belum tentu kau sehat. Bisa sakit, sakitmu belum tentu sembuh. Kau ikut Tuhan ya, belum tentu kamu kaya. Kamu bisa miskin terus, tapi harus setia. Kan nggak enak. Walaupun faktanya janda miskin itu tetap setia dalam kemiskinannya. Paulus yang sakit, Timotius yang sakit pencernaan, Paulus ada duri yang berat, tetap setia dalam pelayanannya. Ya, jadi itu kebenaran, tetapi siapa yang mau? Lalu bilang, buat apa percaya Tuhan? Kalau kemudian kamu sudah percaya Tuhan, tetap aja sakit. Percaya Tuhan, tetap aja ada masalah. Padahal itu bagian proses dari pemurnian. Kan nggak enak kan? Tapi benar. Maka yang tidak benar apa? Yang tidak benar adalah bagaimana kamu yang enak itu mengatakan hal-hal yang tidak benar, menyenangkan telinga. Muluk-muluk, manis-manis. Oh, kamu pasti diberkati Tuhan, padahal kamu pendosa. Hanya karena kamu pemberi. Nah, jadi profesi dan profet adalah orang profet itu menyuarakan kebenaran, tidak peduli apa risikonya. Dia siap. Tapi kalau profesi, dia akan pertimbangkan apa yang didapatnya. Yang kedua, yang profet itu menyuarakan suara Tuhan. Kalau yang profesi bagaimana mempertebal dompetnya. Yang ketiga, profet itu menyuarakan suara Tuhan dan menimbulkan seleksi orang-orang pilihan. Kalau profesi mengumpulkan orang, karena itu berkaitan dengan angka dan kolekte yang bisa didapatkannya. Gitu ya. Nah, profet itu selalu berbicara hal-hal yang memang menyakitkan telinga, tidak enak karena kebenaran itu pahit. Dan sementara kalau profesi itu selalu bicara menyenangkan, indah, kayaknya hidup gampang setengah mati. Ya. Sehingga bagi orang-orang kelompok tertentu, ya tentu kelompok berduit, kelompok miskin akan jadi susah mendengar khotbah mereka. Ya, oh diberkati pasti kaya, yang miskin kan akan bilang, loh kalau gitu saya tidak diberkati Tuhan dong, begitu ya. Nah jadi ada terjadi seleksi, tapi seleksi kelas ekonomi, beda ya. Jadi ekonomi yang di sini ini dinabobokkan. Begitu. Nah akhirnya itu sangat mudah dikenali karena dari apa yang dikatakannya. Tetapi ingat, yang ini tidak akan pernah habis, justru akan kuat pengaruhnya. Karena sebetulnya yaitu Alkitab bilang banyak dipanggil, sedikit dipilih. Jadi banyak penggemar terhadap profesi. Ya, orang-orang berbicara based in profesi daripada profesi. Ini akan sedikit nih. Nah, silakan saja jujur pada diri ya, dan tidak perlu meneriaki yang lainnya, tetapi kita periksa diri kita di mana ya? Pada posisi apa ya? Begitu, Anis. Iya. Terima kasih Pak Bigman. Artinya Iva dan Hendy, persoalan yang barangkali tinggal buat kita adalah bagaimana kita lalu bisa menguji dan menilai ketika seseorang mengklaim dirinya sebagai gembala dari domba-domba yang Tuhan percayakan, apakah yang bersangkutan berbicara dalam kapasitasnya sebagai seseorang yang memang ditunjuk Tuhan untuk lakukan itu, atau sebetulnya kita sedang berbicara dengan orang yang lagi berpikir pendeta sebagai bagian dari lompatan karir yang sedang direncanakannya. Atau jangan-jangan Hendy dan Iva juga lagi bergumul dengan panggilan itu, jadi barangkali kita juga Hendy dan Iva perlu menguji. Hendy, sebelum kita ke sana, faktanya Alkitab membagi pada kita pembelajaran mengenai katakanlah Paulus yang memang banyak dikutip oleh Pak Bigman tadi dalam pengantarnya. Paulus alami hal-hal yang begitu supranatural pra maupun pasca pelayanannya terhadap Tuhan. Dan bukan hanya yang bersangkutan merasakan apa yang Tuhan berikan padanya, tapi juga teman-temannya, banyak saksi yang terlibat. Bagaimana dia menjadi buta, bagaimana kemudian dia dicelikkan, bagaimana kemudian dia bisa diberikan kuasa untuk menyembuhkan dan sebagainya, karena daftarnya terlalu panjang. Sejujurnya Hendy berharap melihat atribut yang serupa itu jugakah dalam sosok atau profil seorang pendeta tempat di mana Hendy berjemaat? Ya, selama ini yang saya lihat memang fenomenanya di era sekarang itu banyak yang instan ya. Artinya ada pertanyaan juga di kalangan jemaat seperti tadi yang ditanyakan oleh Bu Anis.
ada statement mengatakan seorang businessman berhati pendeta atau pendeta berhati businessman. Itu kan bingung ya, kadang-kadang dia seorang businessman tapi ingin melayani, tapi kan tentunya harus ada melalui proses. Prosesnya itu tadi yang tadi Pak Bigman sudah sampaikan. Paling tidak ada satu pemahaman bagaimana tuh kebenaran itu sebetulnya harus terjadi. Kadang-kadang secara emosional sesaat dia ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi ini kan kadang-kadang tidak hanya sesaat itu saja, dia ada satu betul-betul pelayanan yang seutuhnya. Bagaimana tuh dia harus bisa lakukan itu dengan baik. Tentu ada satu kompensasi yang dimana dia harus lakukan, yaitu banyak hal-hal yang harus dia memahami bagaimana itu kebenaran itu sebenarnya. Artinya yang Hendy katakan, motif yang baik saja untuk melayani tidak cukup buat seseorang untuk meletakkan dirinya pada posisi kependetaan. Artinya sedikit berbeda dengan yang Pak Bigman tadi contohkan buat kita. Artinya itu adalah orang yang memang dari awal sudah punya motif yang tidak baik. Sedangkan yang Hendy angkat adalah situasi di mana yang bersangkutan sebetulnya punya keinginan untuk melayani dan mengira itulah tempatnya untuk melayani. Dan sayangkan juga kalau nanti jemaat yang tidak memiliki kedewasaan rohani, sehingga dia melihat sesuatu yang instan juga gitu. Oh ternyata kok saya sudah kaya atau saya sudah bisa sesuatu berbuat untuk bisa menggalang satu jemaat, itu berarti saya harus bisa melakukan itu. Padahal bukan itu intinya kan. Intinya juga harus tahu betul intinya dari panggilan itu sebetulnya apa nih seorang pendeta. Kembali pada Paulus, Iva. Paulus memang rasul dan kita sedang berbicara dalam konteks pendeta. Seharusnyakah atribut-atribut yang kita sebutkan tadi itu juga melekat pada seseorang yang berada pada posisi pendeta, Iva? Ya, kalau saya melihat Paulus jelas panggilannya ya. Jadi dia, kalau tadi Pak Bigman sudah ungkapkan begitu banyak perbedaan begitu ya, antara yang memang panggilan atau yang memang sekedar profesi gitu ya. Saya melihat proses waktu yang akan menguji seseorang itu apakah betul dia panggilan ataukah profesi gitu. Terlalu banyak orang mengatakan bahwa ini adalah panggilan ketika dia mentok sana sini gitu ya. Mentok sana sini, misalnya di sini nggak diterima, sini nggak diterima, itu panggilan buat dia akhirnya. Tapi ketika memang murni, ketika dia bergumul pada saat dia mau melayani Tuhan dan memang Tuhan mengatakan bahwa itu panggilan dalam hidupmu, tapi dia lihat begitu banyak peluang di depan dia, ya nantilah gitu lah. Saya kerja dulu lah gitu, baru saya nanti memenuhi panggilan itu. Itu pun sebetulnya menuntut kejujuran diri seseorang ketika dia mengambil keputusan apakah betul ini panggilan Tuhan ataukah hanya sekedar mengisi waktu ataukah memang sekedar karena di sana nggak diterima ya aku ambil ini gitu ya. Nah saya melihat ada proses waktu. Nah di lain itu juga ketika orang merasakan itu adalah betul-betul itulah panggilan, bahwa dia tidak akan memperhitungkan untung rugi ketika dia melayani Tuhan. Apa yang Alkitab katakan itulah yang dia sampaikan. Jadi bukan karena mau menyenangkan hati jemaat supaya jemaat saya makin banyak, dia agak-agak turunin sedikit derajatnya misalnya gitu. Yang ini harusnya mengatakan, oh nggak bisa, nggak ada toleransi, Anda harus melakukan ini. Nah supaya ini orang nggak terlalu tersinggung, agak diturunin lah gitu ya, itunya apa namanya konsekuensinya gitu, supaya mendengar jadi senang. Gitu. Itu akan kelihatan begitu. Ya makanya sebagai jemaat pun kita dituntut juga jeli memperhatikan gitu. Betulkah ajaran ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Nah kita tahu atau tidak betul atau tidak, ya kita juga harus belajar sungguh-sungguh tentang kebenaran Alkitab itu sendiri. Karena banyak di antara kita jemaat gitu ya, saya misalnya dengan beberapa teman, kita bisa berkelahi pakai tanda kutip gitu ya. Cuma urusan gara-gara dengar khotbah pendeta Anu begini, pendeta ini begini. Nah kita bisa perang tuh gara-gara itu. Enggak, pendetaku ngomong gini kok, ini ngomong begini kok. Seharusnya kan Alkitab bilangnya apa? Nah jarang kan kita sebagai jemaat melihat kembali lagi ke Alkitab, lebih percaya apa yang pendeta katakan karena memang kita pun jarang buka Alkitab. Gitu. Jadi saya melihat ke situ, proses waktu akan membuktikan. Pak Bigman, saya ingin kutip apa yang Iva katakan bahwa selayaknya lah kita juga lalu mengambil bagian dalam proses ini. Yang Iva katakan adalah perhatikan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh yang bersangkutan dan kemudian pelajari Alkitab juga sehingga kita kemudian punya dasar ketika kita melakukan pengujian dan terkandung pesan yang terkandung dalam apa yang Iva katakan sebetulnya adalah butuh waktu. Butuh usaha dari tempat kita sendiri dalam kapasitas kita sebagai jemaat sebelum kita barangkali bisa mengatakan yang bersangkutan adalah seseorang yang saya percayakan untuk menggembalakan saya dalam proses saya
menjalani jalan Tuhan. Pak Bigman, faktanya sekarang ini kiat yang dipakai oleh banyak kita adalah kiat yang jauh lebih praktikal. Kiat yang jauh lebih kasat mata dan lebih instan. Kalau yang bersangkutan bisa melakukan mujizat, kalau yang bersangkutan pernah berbagi nubuatan yang kemudian terbukti benar, di mana letak kesalahannya Pak Bigman ketika itu yang kemudian menjadi dasar atau menjadi kiat atau jurus buat kita untuk menyimpulkan? Gampang sih, ya kamu salah baca, salah ngerti, itu aja. Kalau kita belajar Alkitab, belajarlah dalam konteks yang tepat dan jujur, selalu jujur ya perlu ya. Jadi jangan pilih yang suka lalu abaikan yang lain. Katakanlah, mintalah kamu akan diberi, ketuklah, dibuka, cari, ketemu. Lalu itu dikhotbahkan terus. Jadi nggak mungkin kita minta nggak dikasih. Loh, Yakobus ada ngomong, mungkin kamu sudah doa minta, tapi Tuhan nggak kasih karena kamu doa untuk hawa nafsu. Jadi minta diberi ini maksudnya apa? Baca ke bawahnya. Di bawahnya jelas pohon dikenal dari buahnya. Lalu di bawahnya ada kasus lagi, orang minta dikasih tapi ke neraka. Dalam nama Yesus setan lari, dalam nama Yesus sakit sembuh. Matius 7:21-23. Pada waktu dia mati, Tuhan bilang, "Nyala pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu." Jadi, ada orang bisa menyembuhkan dalam nama Yesus tidak sama dengan dia murid Yesus. Dia bisa masuk neraka, bisa. Lalu gimana kita tahu dia murid Yesus apa enggak? Pohon dikenal dari buahnya. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, jujur, bersih, dan seterusnya lah itu. Jadi, patokannya itu mesti berlapis dong untuk nguji gitu. Nah, satu. Yang kedua, kalau liberalisme dengan kekristenan, Yesus bukan Tuhan, dengan segera kita tahu, wah ini salah. Kita opposite. Tapi yang kedua yang beda-beda tipis, Yesus Tuhan. Dan karena dia Tuhan, sakit pasti sembuh. Miskin pasti kaya. Loh, di mana logikanya? Kita kan mulai bisa berdebat dong. Karena di Alkitab ada janda miskin yang tetap miskin. Dan dipuji Tuhan Yesus. Paulus sakit, jadi kan itu bukan ajas kemutlakan. Iya kan? Jadi bisa sakit, bisa miskin. Emang kenapa? Nah, jadi kita bisa melihat, oh umur panjang diberkati Tuhan, umur pendek enggak. Lah kalau gitu Yesus enggak diberkati. Umurnya 33,5 tahun kurang lebih. Yakobus lebih parah lagi lah, about 30-an juga udah mati muda dibacok di Yerusalem, salah satu dari 12 rasul itu. Yohanes diberkati lah karena umurnya 10, tapi dibuang di Patmos. Di mana berkatnya? Jadi ya baca aja Alkitabnya, lihat tak faktanya gitu. Nah, soal mujizat tadi misalnya, kan ada ayatnya Markus tadi. Ya kalau gitu minumlah racun, kulihat kau dulu. Kau minum racun masih hidup enggak? Ambil tuh ular berbisa, suruh dipatok, hidup enggak dia? Alkitab berkata, hati-hatilah. Penyiasat itu akan banyak, membuat mujizat itu yang luar biasa. Dan seluruh dunia akan kagum. Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Yohanes melihat di Paulus pun bicara itu. Ya, Yohanes pun menggambarkan itu dalam kitab Wahyu betapa hebatnya orang-orang itu. Kalau bicara fenomenanya. Apakah itu ukuran Alkitab? Jelas tidak. Maka Paulus bicara, Injil yang paling penting sudah kuberitakan padamu, 1 Korintus 15. Bahwa Yesus sudah mati, bangkit, naik surga. Itu Injil intinya. Yang lain-lain sembuh, sehat, kaya, miskin, aksesoris tambahan. Bukan kemutlakan. Nah, kalau Yesus mati, prinsipnya apa? Kau harus mau mati dalam kematiannya, ikut seperti dia, bangkit dalam kebangkitannya. Artinya kau tidak lagi diperbudak dosa. Simpel toh? Nah, kalau kau mati jangan takut karena nanti naik surga. Jangan kau takut ini, takut itu. Bukan umur panjang diskusi kita. Hidup benar. Jadi dengan platform seperti begini gampang. Nah, tip juga tambahan yang kedua mengatakan yang dikatakan Iva tadi. Jadi kalau kemudian kita debat kusir, kata pendetaku, kata pendeta, emang pendetamu itu siapa? Termasuk pendeta Bigman Sirait. Bisa salah itu. Yang nggak bisa salah Alkitab, bacalah baik-baik. Maka saya selalu mengajar kalau dalam berjemaat, kalian urusan sama Alkitab. Nah, tapi kalau yang saya ajar benar, kalian bisa belajar. Tapi kalau salah, kalian juga belajar. Betapa Pak Bigman bisa terpeleset, gitu kan? Alkitab tidak. Nah, lalu apa yang dikatakan Hendy memang jadi penting. Kan mudah kan mengenali bisnismen berhati hamba Tuhan berhati bisnis. Ya sederhana toh. Apa dikit uang, apa urusannya uang, kesaksian uang, tambah kaya, tambah gitu. Iya apa sih? Emang Tuhan itu kan gitu ya. Sederhana sebetulnya. Jadi jemaat mesti berani bersikap. Tetapi kalau jemaat memang mau mengikut salah dalam kesadarannya, ya nggak usah juga kaget. Nah, waktu tadi betul proses. Tetapi sebelum waktu, prinsip firman tadi,
Nah ada yang beda-beda tipis, kita mesti ragu-ragu ini benar apa salah, benar apa salah. Waktu akan ngelihat nanti. Yeah. Oh ternyata dia kepleset, tapi akhirnya dia jadi benar. Yeah. Ternyata dia memang salah. Yeah. Begitu. Pak Bigman, yang Hendy katakan tadi rasanya amat sangat relevan dengan yang kita bicarakan. Hendy tadi angkat fakta bahwa tidak semua loh yang jadi pendeta itu menjadi pendeta sekedar sebagai karir atau dengan motivasi pribadi, karena ada juga yang menjadi pendeta dengan motif betul-betul ingin melayani dan mengira panggilannya adalah di sana. Betul. Pak Bigman, ketika seseorang memiliki motif yang baik, Tuhan izinkankah yang bersangkutan salah memahami panggilan pelayanan yang Tuhan berikan kepadanya dan melangkah melakoni sesuatu yang ternyata bukan panggilannya sebetulnya? Ada bisa proses, semua bisa proses. Start dari titik yang agak tidak tepat tapi menemukan jalurnya. Start dari titik yang tepat tapi ketahuan palsunya. Yudas. Yesus sendiri ngomong, bukankah aku memilih kalian yang 12 ini? Tapi satu di antara kalian akan melawan aku. Memilih bukan keselamatan ya, memilih menjadi murid. Kalau gitu Yesus bisa ketipu? Jelas tidak. Memang dia mau di dalam bagian itu ada orang yang mengkhianati dia itu. Nggak mengapa dia memilih. Ya, artinya mau menunjukkan juga betapa gereja penuh dengan kepalsuan. Harus hati-hati juga. Itu murid Tuhan Yesus bisa begitu, gimana gereja? Itu kan jadi warning, pembelajaran. Aspek yang kedua, ya, ada satu orang mau mengikut Yesus, ahli Taurat. Kapasitasnya oke, memadai, ahlinya Taurat. Lalu komitmennya menurut dia ya, aku mau ikut engkau, kemana saja engkau pergi. Lalu Yesus jawab dengan jawaban yang terkenal. Burung punya sarang, serigala punya liang, anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya. Jadi keinginan orang itu ditolak Yesus. Sebaliknya ada muridnya, ayo kau ikut aku. Nanti guru, lari, diajak lari gitu kan. Jadi starting itu penuh dengan fenomena yang agak kadang-kadang membingungkan. Nah kalau saya harus jujur bilang, saya kan kagum sama ahli Taurat tadi, CV-nya memenuhi syarat. Yang dua ini payah, tapi itulah misteri panggilan Tuhan itu. Nah akhirnya saya akan tahu pilihan saya tepat apa tidak biasanya waktu berproses. Yang kedua, kalau orang mau sekolah pendeta, tadi Pak juga sudah singgung sedikit misalnya, ya dia melamar ke UI, nggak lulus, banyak saingan, mau masuk universitas swasta, terlalu mahal, nggak bisa bayar, kemana yang mau larinya? Ya ke STT lah yang murah meriah kan gitu ya, sehingga kemudian dia masuk STT. Tapi tidak pernah mempersiapkan dirinya. Ya. Lalu dia masuk di sana. Lalu bilang, oh ternyata Tuhan panggil saya ke sini. Tapi kemudian pelayanan kita lihat berantakan. Tahulah kita bukan. Tapi bisa nggak dia di UI sebenarnya cukup pintar, tapi nggak diterima. Ya. Lalu ke swasta. Ya, kemudian dia tidak punya kemampuan bayar, tapi nggak bodoh kan? Hanya ke STT dia. Sebenarnya dengan tanda tanya nih, aduh, ini memang iya apa enggak? Tapi lama-lama ternyata betul. Tuhan juga bisa. Nah makanya nanti starting itu menjadi bersifat relatif, perjalanan waktunya. Soal bisnis misalnya, ada orang bisnis lalu kemudian melayani Tuhan, ya sambil double, bisnis tetap jalan, pelayanan jalan. Yang satu lagi, oh tinggalkan semua, tapi beralih profesi karena lebih menguntungkan untuk jadi hamba Tuhan misalnya, bisa juga. Bagaimana bisa tahu? Proses waktu lagi. Jadi nggak ada hebatnya orang meninggalkan bisnisnya melayani Tuhan. Saya bisnismen yang cukup berhasil. Lalu saya tinggal, dulu saya pikir saya jago karena itu. Tapi akhirnya saya sadar saya bodoh karena itu. Kalau saya pelayanan ya karena pelayanan. Nggak ada hebatnya yang saya tinggalkan. Ya, yang lebih hebat Tuhan mau bagaimana nyamakan. Mau manggil saya dia tinggalin surga Ya, dan akhirnya toh saya seperti yang saya bilang tadi, tidak ada terlalu unggul, terlalu hebat dengan apa yang kita jalani. Nah, kesadaran begini yang harusnya kita punya sama-sama. Dan satu terakhir, kadang-kadang jemaat merasa pendeta itu kan hamba Tuhan, jangan dikritik. Pokoknya aminin aja. Ya jadi bablas lah salah, sama-sama salah. Maka hancurlah kita semuanya. Ada kejadian ketika Paulus diadili di hadapan Mahkamah Agama, kemudian Gamaliel mengatakan bahwa biarkan saja, kalau memang itu dari Tuhan, toh kita jangan melawan Tuhan. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, toh itu akan hilang. Kemudian di bagian yang lain Alkitab, Paulus pernah mengatakan entah Tuhan diberitakan dengan maksud baik atau maksud buruk, saya tetap bersuka cita. Pak Bigman, ketika kita menyadari kita berada dalam situasi demikian, kita punya pilihan, kita tinggalkan atau kita berada di tempat yang sama dengan harapan lakukan perbaikan. Yang pertama itu khotbahnya benar, ajarannya benar. Motif si pendetanya nggak benar, nggak apa-apa. Tuhan dipermuliakan, bukan bicara ikut apa enggak. Harus hati-hati dulu. Dan yang kedua kemudian,
kita lihat nanti Tuhan mau apa. Itu proses. Jadi tiap kasus itu nggak bisa digeneralisasi lalu begini. Karena Paulus juga pernah meninggalkan, awas jangan sama dia, sama kayak kalimat kan, waspadai, jangan ikutin orang itu penjahat kan gitu. Clear banget gitu. Jadi tidak boleh satu bagian digeneralisasi ketika dilihat semua dulu. Sehingga kalau kita ada di satu tempat pendeta itu salah, jangan buru-buru pergi. Ya kita mesti melakukan kritik dulu lah kan, perbaikan, Pak begini. Tetapi kemudian kita lihat, dia memang tidak mau berubah. Dan struktur kan kita nggak bisa rubah. Siapa kita satu orang mau berubah semua gereja, apalagi kita cuma jemaat. Kalau kemudian itu menjadi pertikaian, bayangkan kalau tiap minggu kita datang ke gereja dengan pertikaian, dengan rasa gundah gulana tapi harus nyetor muka atau apa, bahaya sekali. Jangan jadi munafik. Maka secondlah, pergilah. Kemana? Bukan gereja yang lain yang besar kecil, tapi yang benar. Baru kita lihat lagi, oh ini benar. Karena jangan bilang bergereja, kalian milih baju saja pun mau beli baju kan nggak datang ke supermarket main sikat atau ke mall gitu sikat semua. Pilih kan, cocok apa enggak, biar harganya murah pun kalau motifnya kok elek gitu ya. Biar harganya mahal pun kalau pas ya kita beli. Masa iya ajaran kita main-main, kan lebih gawat lagi kan gitu. Nah, jadi di sini penting. Lalu ada orang bilang, Pak kan nggak, mana ada gereja yang sempurna? Betul, nggak ada gereja yang sempurna. Ya kalau bicara prakteknya. Tetapi ada gereja yang sempurna ketika gereja itu menjalankan apa yang Tuhan katakan. Manusia pelaksananya, ada kelas, ada apa, betul. Tetapi inti kan gereja itu adalah apa yang disuarakan oleh gereja itu, kemana gereja itu mau pergi, itu dulu. Jadi harus dibedakan dulu. Jadi jangan dengan alasan ini lalu bertahan di tempat yang sudah jelas-jelas salah. Dengan alasan sudahlah yang penting saya melayani Tuhan. Omong kosong, kamu melayani dirimu, maka kamu tetap di situ. Iya. Kan gitu ya. Pemirsa Budiman, berharap saudara diberkati dan berharap karenanya saudara akan setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani yang memang kami siapkan khusus bagi saudara. Kita akhiri jumpa kita saudara, kita syukuri iman Kristen kita minta Pendeta Pigman Sirait pimpin. Kita akhiri kebersamaan kita. Paling menakutkan saudara ketika menyadari pelayanan itu betul apa tidak adalah kalau kita sudah terjebak pada comfort zone. Di mana zona aman itu begitu menyenangkan dan nikmat. Akhirnya kita mencari pembenaran kenapa kita di situ. Dan ini akan membunuh hati nurani kita. Padahal hati kita tahu ini salah, nggak beres. Tapi kemudian aduh daripada kesana capek, aduh begini, begitu. Itu menyedihkan sekali. Saya pikir ya kalau semua orang Kristen hanya berhitung energi yang dikeluarkannya untuk sebuah kebenaran. Lalu bicara dia mencintai Tuhan. Saya nggak ngerti. Logika saya yang nggak nyampe begitu. Bagaimana bisa? Kalau memang Tuhan betul mencintaimu, turun dari surga mulia. Apalah susahnya? Jarak, waktu, dana, biaya untuk kebenaran. Karena itu jangan berhitung, wujudkan. Tuhan menolong saudara untuk menemukan kebenaran sejati. Kita berdoa. Saya minta Ivan untuk tutup dalam doa. Tuhan, ketika kami menyadari betapa cintamu yang begitu dalam atas hidup kami, sudah sepantasnya kami bersyukur kepadamu. Ketika Engkau memanggil kami menjadi pelayanmu, disitulah kami belajar untuk lebih mengasihimu. Proses waktu yang kami lalui bersama dengan Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, mengajarkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk juga menjadi anak-anak Tuhan yang belajar dan mau belajar tentang kebenaran firman-Mu hari lepas hari. Biar Tuhan menolong kami, memberikan jawaban yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pemirsa yang boleh juga menyaksikan acara ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami, semakin memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mempertanggungjawabkan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.